Kita bertemu kembali Bu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian kita pada hari Selasa 26 April 2022. Dan sebelumnya terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 26 April 2022 diambil dari Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, kitab Ratapan Andung 3 ayat 39 itu mengatakan demikian. Buasa saya marmungut-munguti jol mana mangului, dopak dosa namanian marmungut-mungut be. Ada apa dengan keluhan? Ada apa dengan mengeluh? Keluhan itu adalah yang diungkapkan atau yang disampaikan oleh karena sesuatu yang menyusahkan. Keluhan juga dikatakan sebagai ungkapan kekecewaan, sakit, dan lain sebagainya. Kecewa atas diri sendiri, kecewa atas orang lain, bahkan kecewa atas apa yang sedang terjadi dalam pikiran serta hatinya. Dan jikalau kita relevansikan dia dengan kitab yang dituliskan oleh Yeremia ini, ratapan daripada seorang Yeremia, bahwa bagaimana sebenarnya kehidupan manusia itu jangan hanya dipropaganda oleh keadaan yang menyakitkan atau yang menyulitkan. Ternyata masih banyak lagi hal-hal yang perlu dikembangkan dalam kehidupan manusia itu. Keluhan sebaiknya digantikan dengan ucapan syukur. Keluhan juga harus diungkapkan atau digantikan dengan setiap kegiatan yang positif. Karena keluhan itu juga akan mengakibatkan orang akan selalu hidup di dalam negative thinking. Namun ketika dia mau bersyukur, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, maka dia sudah berproses untuk tetap hidup di dalam pemikiran yang positif. Dan jikalau kita baca secara khusus Ratapan pasal 3 ini, di sini diungkapkan bagaimana sebenarnya penghiburan dan juga apa yang disampaikan oleh Tuhan atas penderitaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Semuanya itu tidak semata-mata oleh karena lingkungan kita saja. Dan semuanya itu semata-mata bukan karena hukuman Tuhan. Namun kita harus lebih berkaca lagi, melihat tentang diri kita sendiri. Sudah sejauh manakah kita menjalani hari-hari kehidupan kita? Dan bukankah lebih baik kita harus selalu berkeluh tentang dosa-dosa yang telah kita lakukan? Banyak orang yang berkeluh oleh karena perangi orang lain. Sebenarnya itu janganlah terjadi lagi dalam kehidupan kita. Kita harus lebih banyak berkeluh kesah tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita katakan. Dan sudah sebagaimana kita juga menjamin kehidupan iman percaya kita tetap setia dan tekun kepada Tuhan. Dan bahkan di dalam buku ende kita juga dikatakan di sana, soho ungut-ungut mipaso. Yang diharapkan dari sana adalah bukti tentang kecintaan kita kepada Allah. Kasih setia Tuhan itu terus bahkan diberikan kepada kita, sama seperti ketika fajar itu terbit. Ketika pagi hari menjelang, kasih Tuhan itu tetap sama. Dan ketika malam juga hadir, kasih Tuhan itu sama. Bahkan lebih lagi ditekankan bahwa kasih Tuhan itu sama kepada setiap orang-orang yang benar, dan bahkan kepada setiap orang-orang yang selalu hidup di dalam dosanya. Hari lepas hari yang kita lalui, ketika saya menjalani hari itu adalah 24 jam. Sama seperti kepada siapapun, hari itu juga diberikan 24 jam. Di sanalah kita untuk mensyukuri bahagian daripada kehidupan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Sekali lagi, jikalau kita hendak berkeluh kesah atau mengeluhkan segala sesuatu tentang kehidupan kita,
terlebih-lebih dahulu kita harus mengeluhkan bagaimana kita sebenarnya menempatkan diri kita sebagai orang yang benar. Ketika kita mau hidup sebagai orang benar, tentu kita harus menghindari dosa-dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Kesalahan demi kesalahan harus semakin dipersempit, tetapi kebenaran demi kebenaran serta kebaikan demi kebaikan, itulah yang selalu menghampiri hidup kita dan yang kita lakukan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita tetap di dalam keadaan sukacita oleh karena Kristus Yesus yang telah bangkit itu. Di dalam Kristus Yesus sebenarnya tidak ada lagi keluhan, tetapi di dalam Kristus Yesus kita harus tetap terbangun, memiliki sikap yang positif, hidup di dalam hal-hal yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru akan kita jelang setiap hari dan setiap saat. Menyempurnakan kasih dan sukacita Tuhan itulah tugas kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah berperan aktif. Sekali lagi firman ini mengingatkan kepada kita, daripada kita sibuk mengeluh tentang apa yang terjadi dengan orang lain dan juga tentang diri kita, lebih baik kita mengeluhkan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan lupa untuk tetap sehat. Jangan lupa untuk tetap hidup di dalam damai sejahtera dengan siapapun yang ada di sekitarmu. Karena dengan demikian, maka keluhan akan semakin sedikit atau semakin menipis. Dan akhirnya kita tidak lagi orang yang berkeluh kesah tentang kehidupan diri kita dan juga kehidupan orang lain. Namun kita lebih mengeluhkan tentang apa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah kebesaran, kesetiaan, dan kemahakasihan. Itulah yang menjadikan kami untuk berani datang kepadamu Tuhan. Sebenarnya kami adalah orang-orang yang berdosa, yang selama ini mungkin kami hanya memikirkan apa yang terjadi dalam hidup kami, kesakitan, bahkan kekecewaan kehidupan kami. Kami lebih banyak memikirkan hal-hal yang duniawi, sementara yang menyangkut kehidupan rohani kami, bahkan dosa-dosa yang kami lakukan, jarang kami keluhkan. Kami jarang di dalam keadaan sadar untuk serta-merta memohon keampunan segala dosa kami. Bapa di sorga, Engkau mengingatkan kami melalui kitab ratapan ini, supaya kami tetap menghibur diri kami di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kami, di mana Engkau telah bangkit dan memberikan harapan baru. Bahkan kehidupan kekal menjadi jaminan kepada setiap orang yang bertekuk lutut dan menyebut bahwa Tuhan atau Kristus adalah kemuliaan bagi Sang Bapa. Sertai kami dalam satu hari ini, dalam pendidikan anak-anak kami, juga di dalam pekerjaan dan juga di dalam pelayanan, supaya kami tetap sempurna di dalam kasih-Mu. Sambut kami Tuhan dan ampunkan dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.